Selamat sore kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Jack Sobar. Ya, kita akan menampilkan edisi selesai pemijahan kelulut untuk 10 sarang hari ini. Nah, ini dia tadi yang sudah kita kenal gangguan tadi. Nah, di sini ini Mas Peri, staf ahli saya masalah pemijahan kelulut. Dia mencoba melihat. Nah, ini ada sisa-sisa bipolennya sengaja. Ini untuk makanan ratu, ini makanan ratunya nih. Ini bipolen, khasiatnya sama lebih daripada madu ini. Ya, ini dia. Ini sisa ini di kayu belian ya. Ini paling banyak menghasilkan madu ini sarangnya ini. Nah, ini dia. Sudah mulai persiapan menutup mulut pintu. Ya, kita beralih ke sini lagi. Ya, kita beralih ke sini. Oke. Ini juga sudah mulai membentuk sarang nih. Dia mulai menutup karena semalam kita pindahin. Nah, ini dia sudah mulai menutup. Oke, artinya sudah berhasil. Ini sisa-sisa sarangnya memang sengaja harus dibiarkan supaya dia bisa memanfaatkan kembali. Kalau ini jenis lepiset ya, dia yang madunya manis. Dia tidak banyak ini lepiset ini. Kecil sekali, ini madunya manis ya. Ini madunya agak manis sekali ini madunya, jadi tidak bisa dipindahkan, cuma satu ini sarang tadi. Dan ini sudah selesai. Oke, ini sisa-sisanya kita biarin di bawah nih. Ini sengaja kita biarin di bawah. Oke, ini sudah biarin bawah. Peri sini Peri, kita pindahkan ini Peri dulu yang sisa madu ini ke atas, jadi biar lebih agak mudah. Yang ini sisa-sisa ini kita pindahin, masukin ke dalam. Jadi dia proses pembentukan kantong madunya agak lebih cepat. Ini kita lihat ya. Oke, kita lihat posisi di dalam nih. Kita anuin plastik supaya dia lebih mudah. Nah, ini sisa-sisa ini kita masukin dulu ya. Ya, ini. Jadi dia akan lebih cepat membuat sarang. Oke, masukin. Oke, masukin Peri. Nah, masukin ya. Jadi dia akan membuat kantong madunya di sekitar ini. Ini sekitar kantong madunya di sini. Nah, dan di sini letaknya yang mulut ini kita letakkan telur-telurnya sama ratunya yang untuk siap menelurkan. Oke, jadi nah ini kelulutnya. Yang ini aja, yang agak getah, yang lembut ya, sudah selesai kan? Udah. Oke, udah ditutup kembali tadi. Ya, ini diameternya harus besar. Kalau di negara berkembang itu negara-negara luar, dia pakai cetakan ya, kayak bulatan, dibuatin dari plastik. Oke, udah ditutup kembali Mas Ferry. Oke, ya sudah selesai rapat. Ini diupayakan untuk pakai plastik ya, jangan sampai tidak pakai plastik. Ini juga, ini jenis sama, Hitama juga. Ini kemarin kita pindahin juga menghasilkan banyak madu. Nah, ini dia yang agak unik. Ini satunya dia jenisnya berbeda. Kita lihat sarangnya aja tampilannya agak hitam, dan madunya sama, memang hampir sama, tapi dia ini pasukannya nggak banyak. Memang jenis ini tidak banyak pasukannya. Nah, kelihatan sepi sarangnya. Ini kelihatan sepi sarangnya. Tapi dia di dalamnya sudah banyak koloninya. Oke. Kita pindah kepada sarang yang ini juga. Ini besar. Koloninya besar. Nah, ini juga. Oke, kita lihat kan juga. Ini udah mulai kita tempelkan tadi bekas sarang pintunya, kita buat di sini. Oke, ini agak besar rongganya. Telurnya banyak, tapi madunya sedikit. Nah, ini dia. Kecil-kecil juga, tapi koloninya paling besar. Ini sarangnya kecil tapi rongganya besar ini. Sengaja sisa madunya kita biarkan supaya ini untuk makanan prajurit ya, Jadi kita harus sediakan, jangan habis diambil, supaya prajuritnya bisa makan untuk membuat sarang-sarangnya. Oke, ini juga satu sarang. Ini juga satu sarang. Nih, madunya juga kita biarin, masih tersisa. Nah, ini ada yang menarik ini. Ini ada kumpulan koloni kelulut di atas ini, dia
berkelahi ya. Ini bukan pada sarang tapi mereka berkelahi ini. Nah kita lihat kan mereka jatuh semua ini di bawah. Ini mereka jatuh nih, ada yang mati nih. Nih mati mereka. Oke. Nah ini yang menarik juga, kita pecah menjadi 2. Satu sarang ini karena telurnya terlalu banyak, jadi kita pisah. Kita pisah bahwa ada telur yang sudah siap untuk menjadi prajurit. Nah kita pisahkan, ini sarangnya. Ini sarangnya tapi tanpa ratu ya, ini tanpa ratu. Ini tanpa ratu dia. Makanya sarangnya ditutup cepat oleh dia. Karena dia hanya menyelamatkan bayi-bayi yang sudah mulai terbang ya. Ini bayi yang mereka diselamatkan, makanya dilindungi. Ini yang menarik. Makanya ini dari satu sarang ini kita koloni menjadi 2. Nah, kita letakin tadi ratunya di sini. Maka enteng aja dia. Ini tetap terbuka tapi ratunya posisi ini dia akan bertelur terus. Ya. Nih, prajuritnya sudah siap nih. Oke. Jadi untuk hari ini tuh kita hanya dapat memindahkan 8 sarang saja. Saran untuk para penonton, kalau memindahkan itu jangan terlalu sore ya. Ya efektifnya adalah mulai dari jam 8 atau jam 9. Kondisi kelulut itu sudah pada terbang, Nah, kita mulai, ini lokasinya daerah kebun buah dan melinjo. Ini kebun buah dan melinjo ini. Ini melinjo yang sudah siap berbunga terus. Nah, ini dapat dimanfaatkan oleh kelulut juga nih untuk mencari bipolennya. Nah, ini buah semua di sini. Nah, ini kondisi sarangnya semua kondisinya. Oke, kawan-kawan, kondisi mulai hari hujan sudah mulai turun. Semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang ingin punya usaha kelulut ya, karena kelulut juga punya potensi yang banyak. Nah, kita dapat menghasilkan madunya segini, kurang lebih 2 liter aja. Nah, ini hasil kelulutnya. Karena terlalu kotor kita saring ya. Nah, madu kelulut rasanya agak asam ya. Ini agak asam. Madu kelulutnya agak asam. Tapi dia mengandung vitamin C, beda dengan madu lebah. Nih, di sini kami coba untuk supaya kawan-kawan melihat prosesnya. Nih, karena sudah ini agak kotor ya. Karena kita lagi masih manual. Nah, inilah tujuannya mengapa kelulut kita bersarang. Jangan sampai kita menyedot madunya lagi. Ini banyak yang ini bertumpah darah ini seperti ini, berkelahi semua ini, tidak mau kita gitu ya. Ini prosesnya, nanti kita suling lagi kembali. Ini sudah mulai bersih. Oke, sudah mulai bersih. Ya, ini hasil madunya. Oke, lumayan 1 liter lebih. Ya, bagi kawan semua, manfaatkan lahan yang ada. Berpikir yang kreatif supaya kedepannya kita jadi lebih baik. Hidup hanya sekali, berbuat untuk hidup yang kita jalani. Oke, thank you, selamat sore. Saya Jack Sobar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.